Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Mbak Kirana, penyiar Radio Mardika FM, serta para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 11.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek atau kasus diduga. Kasus suspek hari ini adalah 4 orang atau bertambah 3 orang. Kasus suspek yang pindah kasus, baik ke probable atau ke konfirmasi atau ke discarded, adalah kosong atau nihil. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Sedangkan yang isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 2 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek discarded adalah 267 orang atau tetap. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh kumulatifnya adalah 256 orang atau tetap. Kumulatif discarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 11 orang atau tetap. Yang kedua, laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Dan kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga, laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 20 orang atau berkurang 32 orang, bertambah baru 9 orang. Kontak erat yang pindah kasus ke suspek adalah kosong atau nihil. Ke konfirmasi adalah 1 orang. Ke discarded adalah 31 orang. Kumulatif kontak discarded selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 1.490 orang atau bertambah 31 orang. Yang keempat, laporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi atau positif COVID-19 adalah 194 orang atau bertambah 1 orang. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 178 orang atau tetap. Kasus konfirmasi isolasi yang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 3 orang. Isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 2 orang. Dan kumulatif isolasi gedung adalah 2 orang. Terdiri dari rumah isolasi adalah 2 orang. Sedangkan di gedung lek pojok Garum kosong atau nihil. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 9 orang atau tetap. Selanjutnya akan kami sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Untuk kasus konfirmasi atau positif COVID-19 ada informasi baru, yaitu pindahan dari kasus kontak erat. Ada kasus konfirmasi atau positif COVID-19 hari ini, seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 33 tahun dari Kelurahan Bendogerit yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Sanawetan pula. Di sana ada seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 31 tahun. Hari ini tanggal 10 November tahun 2020 hasil PCR-nya positif dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah, keadaannya tanpa gejala atau baik-baik saja. Kemudian informasi baru berikutnya adalah kasus suspek atau di kasus diduga. Kasus suspek seorang laki-laki berusia 55 tahun dari Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul. Sejak tanggal 4 November yang lalu,
dia mengeluhkan sakit demam atau panas badannya, mual, muntah, dan pusing. Saat ini yang bersangkutan telah dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar dan menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya. Kasus suspek yang kedua adalah seorang perempuan berusia 58 tahun dari Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo. Sejak tanggal 1 November 2020 yang lalu, dia mengeluhkan sakit batuk yang tidak berdahak. Telah dilakukan foto rongsen untuk dada. Hasilnya adalah pembesaran organ jantung atau kardiomegali. Kemungkinan adanya peradangan paru-paru juga disampaikan oleh dokter pemeriksa hasil foto rongsen. Masih kemungkinan adanya peradangan paru-paru. Saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar sambil menunggu hasil PCR-nya. Baik. Ini adalah kasus baru hari ini tanggal 10 November tahun 2020. Berikutnya kasus suspek yang ketiga. Informasi baru adalah seorang perempuan berusia 38 tahun dari Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul. Sejak tanggal 6 November yang lalu, dia mengeluh sakit demam atau panas badannya, lemah, mual, dan muntah. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena sudah berobat dan mendingan, ada perubahan membaik, sambil menunggu hasil PCR-nya. Yang berikutnya adalah kasus kontak erat. Ada informasi baru kasus kontak erat. Yang pertama, dari hasil tracing dan testing pada tanggal 10 November 2020 hari ini, didapatkan sebanyak 9 orang kontak erat dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan rincian sebagai berikut. Sebanyak 6 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Karangtengah. Di sana ada seorang perempuan berusia 39 tahun. Sebanyak 2 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Rembang. Di sana ada seorang laki-laki berusia 60 tahun. Dan sebanyak 1 orang kontak erat dengan kasus konfirmasi di Kelurahan Sananwetan. Di sana ada seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 31 tahun. Kasus kontak erat berikutnya adalah hari ini hasil PCR-nya negatif terhadap atau hasil pemeriksaan terhadap 31 orang kontak erat. Dan saat ini yang bersangkutan tetap melaksanakan protokol kesehatan walaupun PCR-nya negatif. Rinciannya adalah sebagai berikut. Sebanyak 4 orang adalah kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Tanjung Sari. Di sana ada seorang laki-laki berusia 41 tahun. Dan sebanyak 27 orang tenaga kesehatan adalah kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Sananwetan. Di sana ada seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 31 tahun. Sementara demikian yang dapat kami laporkan. Baik. Mbak Kirana. Ya, terima kasih Dokter Muklis untuk laporannya hari ini. Ya. Ada banyak sekali kontak erat yang alhamdulillah sudah dinyatakan negatif. Dokter ya. Iya. Dan memang ini sebagian besar merupakan kontak erat dari seorang tenaga kesehatan di Sananwetan. Ya. Ini apakah memang sebagian besar juga merupakan rekan seprofesi dokter atau bagaimana, Dok? Jadi di pelayanan kesehatan itu ada yang seprofesi, ada yang beda profesi atau beda latar belakang tugas pokok fungsinya, yaitu bukan kesehatan tapi administrasi atau yang lainnya. Kesehatan tetapi bukan dengan pasien. Jadi semuanya dilaksanakan screening atau testing ya. Testing setelah menyeluruh untuk
ya memastikan kita ingin mengamankan lingkup jajaran tempat pelayanan kesehatan itu supaya masyarakat dalam melaksanakan mengikuti pelayanan, memanfaatkan pelayanan di situ juga aman. Jadi kita melindungi di dalam situ tenaganya dan juga melindungi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka ternyata negatif, kita pertahankan negatifnya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan lebih hati-hati lagi, lebih baik lagi, dan juga memberikan perhatian kepada para pengunjung agar juga lebih meningkatkan kewaspadaan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara lebih disiplin ya, sehingga supaya tidak lagi terjadi peristiwa penularan. Kalau kemudian pengunjung ada yang positif, namun tanpa gejala, sehingga belum diketahui, nah, petugas kesehatan bisa terlindungi. Ya. Kalau kita belum memastikan petugas kesehatan, katakanlah sudah dipastikan, namun hari berikutnya kan tidak bisa dipastikan lagi, ya kan? Swab PCR itu kan hanya untuk sesaat itu. Ketika besok, lusa protokol kesehatannya berkurang dan sebagainya, kan itu juga perlu diwaspadai. Nah, itu dengan melaksanakan protokol kesehatan, si petugas kesehatan siapapun itu atau yang bukan kesehatan atau non kesehatan itu juga melindungi dengan protokol kesehatan. Maka pasien atau pengunjung puskesmas yang mengharapkan layanan di situ juga terjaga, terlindungi ya, supaya tidak terjadi penularan. Jadi di sini saling melindungi memang sangat penting. Yaitu 3M ku melindungimu, 3M-mu melindungiku. Saling dokter ya. Ya. Ya, dokter, saat ini ada beberapa OPD di kelurahan ataupun juga di kecamatan yang kemudian melakukan rutin screening awal melalui rapid test dan lain sebagainya. Tanggapan kita seperti apa, dokter? Bagus sekali. Jadi itu juga wujud kewaspadaan, kehati-hatian. Tatkala nanti rapid testnya reaktif, bisa ditingkatkan ke testing berikutnya, yaitu dengan pengambilan swab dari tenggorokan hidungnya untuk diperiksa PCR untuk memastikan apakah reaktif itu ada virus corona COVID-19 atau SARS-CoV-2 atau tidak ada. Begitu. Namun bagi yang non reaktif juga tidak boleh gegabah atau merasa bebas. Non reaktif, badannya baik-baik saja tanpa gejala apapun, juga harus berhati-hati dan waspada terhadap dirinya sendiri. Jangan-jangan ada virus SARS-CoV-2, namun itu adalah masa jendela, masa jeda atau window period. Nah, dalam masa demikian belum terbentuk antibodi, kan rapid test itu untuk melihat antibodi, bukan melihat antigen. Kalau antigen itu adalah melihat virus atau unsur bagian dari virus. Namun kalau rapid test antibodi untuk melihat daya tahan tubuh, sel antibodinya. Nah, kalau non reaktif bukan berarti negatif. Namun ya semuanya lah tetap berhati-hati karena rapid test itu adalah pemeriksaan antara, bukan pemeriksaan final atau memastikan. Saya kira demikian. Dokter, terakhir, karena ini memang kita dalam momen Hari Pahlawan di tengah pandemi COVID-19, masyarakat, dokter, untuk mungkin ajakan untuk bisa menjadi pahlawan, menerapkan protokol kesehatan seperti apa, dokter? Iya. Di momen Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 ini kita petik hikmahnya. Mari kita menjadi pahlawan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi handai taulan, kerabat, tetangga, sampai ke warga atau masyarakat. Sebagai orang yang betul-betul ikut memiliki bangsa dan negara ini. Jadi ada rasa handarbeni, yaitu dengan cara mudah sekali. Memelihara kesehatan diri sendiri untuk juga supaya bisa berbakti
ya, beramal baik kepada sesama, memelihara kesehatan sesama juga suatu hal yang mulia, yaitu untuk mempertahankan keberadaan sesama, tetap sehat semuanya. Jadi itu tadi kembali ke 3M protokol kesehatan, 3M-ku melindungimu, 3M-mu melindungiku. Jadi kita sama-sama saling nyengkuyung bareng ya, untuk melawan pandemi ini agar virus corona bisa musnah di muka bumi. Caranya demikian. Berjuang bersama-sama kita. Berjuang bersama-sama dan kualitas serta kuantitasnya sama. Jadi jangan sampai ada yang berkurang atau yang tidak. Nah itu yang repot nanti. Nah demikian saya kira hikmah di Hari Pahlawan ini. Mari kita jadi pahlawan bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekeliling kita. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Semoga masyarakat semakin semangat lagi untuk menjadi pahlawan dalam menerapkan protokol kesehatan. Iya, terima kasih dokter kesempatannya hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.